Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan saya mata pelajaran produktif TKJ. Kali ini kita akan belajar pengenalan dasar komputer, yaitu produktif 2 yang diampu oleh Bapak Muhammad Jawan Nulis. Oke, mari kita belajar bagaimana pengenalan dasar komputer. Langsung saja. Sistem komputer itu banyak sekali. Kita kupas secara rinci saja satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian komputer. Bahwa komputer itu berasal dari bahasa Latin yaitu computer dan bahasa Inggris yaitu compute, yang berarti peralatan untuk menghitung. Ini sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Fungsi komputer semakin berkembang, tidak semata-mata hanya sebagai alat hitung. Komputer sekarang dapat digunakan untuk membuat surat, membuat grafik, bermain musik, mengontrol suatu alat atau mesin, melakukan transaksi pemesanan barang, menjelajah ke pusat data di berbagai tempat, internet, dan lain-lain. Pengertian umum komputer adalah suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menerima, mengolah, dan menyimpan data secara cepat dan tepat, serta menghasilkan informasi sesuai program yang digunakan. Itu adalah salah satu pengertian komputer. Selanjutnya, kita akan beralih ke data dan informasi. Dari definisi komputer yang telah kita pelajari sebelumnya, terdapat beberapa istilah yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, data. Data merupakan kumpulan kejadian-kejadian yang dicatat atau ditulis dari suatu keadaan nyata dan mengandung nilai yang berarti. Yang kedua, informasi. Informasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan data sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan. Jadi data merupakan suatu bentuk informasi yang masih mentah, belum mempunyai makna yang sempurna, sehingga diperlukan pengolahan dan pemrosesan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Bentuk data dapat berupa simbol, gambar, angka, huruf, dan objek lainnya. Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti dan bermanfaat. Bentuk informasi yang dapat dihasilkan komputer berupa teks, angka, simbol, gambar, suara, atau sinyal. Jadi itu adalah pengertian dari data dan informasi. Selanjutnya, prinsip kerja komputer. Kalau minggu lalu kita sudah belajar komponen-komponen komputer, jadi di sini adalah sekarang kita belajar keseluruhan dari komputer itu, tapi secara dasar. Prinsip kerja komputer yang pertama yaitu ada input. Input ini masukan. Kemudian ada proses. Kemudian ada output. Di sela-sela proses, yang mana data kita itu disimpan yang namanya di storage device atau hard disk atau RAM. Jadi diproses di sana hanya menjadi output. Output itu pengeluaran.
Jadi kalau input pemasukan, kalau output pengeluaran gitu. Selanjutnya komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kemarin kita sudah belajar komponen komputer ada 8 kemarin. Jadi mungkin kalian masih ingat, ada keyboard, mouse, casing, monitor, dan lain-lainnya. Sekarang kita akan belajar sistem komputer. Jadi komponen komputer ada 3 di sini, yaitu hardware. Hardware itu perangkat keras. Jadi peralatan yang secara fisik terlihat, seperti casing kemarin, seperti casing dijelaskan, RAM, hard disk, kemudian mouse, keyboard, monitor, dan lain-lain. Kemudian yang kedua software. Software merupakan perangkat lunak, program yang menjalankan komputer. Jadi tanpa ada software, maka komputer tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa dioperasikan. Apa contohnya software? Salah satunya adalah sistem operasi Windows, macOS, dan lain-lain. Software yang digunakan untuk mengetik atau mengolah data, misalkan Microsoft Word atau Microsoft Excel dan lain-lainnya, masih banyak yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, brandware. Brandware merupakan pemakai komputer, kita sebagai pemakai komputer. Jadi orang yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer, seperti user, pengguna, operator, dan programmer. Sistem komputer tidak akan berjalan jika salah satu dari 3 komponen tersebut tidak terpenuhi: hardware, software, dan brandware. Artinya, komputer baru dapat digunakan dan dapat bekerja secara efektif jika komponen tersebut telah tersedia. Jadi 3-tiganya komponen ini harus saling ada atau saling bersinergi, saling membantu. Yang lainnya rusak, contohnya mouse rusak atau keyboard saja rusak, maka sudah tidak bisa digunakan. Oke, lanjut ke perangkat keras. Lanjut ke hardware-nya ya. Oke. Perangkat keras di sini juga dibagi 3. Perangkat keras juga dibagi 3. Ada input. Ada input tadi dijelaskan. Input adalah alat masukan atau pemasukan. Kemudian CPU, peralatan proses. Dan yang ketiga adalah output, peralatan keluar. Oke, di sini sudah kita ketahui bersama bahwa input, alat input itu ada 3 yang kita contohkan di sini. Ada keyboard, ada mouse, dan ada scanner. Tapi di luar sana masih banyak sekali alat-alat input, contohnya joystick untuk main game dan lain-lain. Kemudian alat proses, kemudian juga kita sudah pelajari ada prosesor atau CPU, ada memori atau RAM, kemudian ada hard disk untuk menyimpan. Kemudian ada peralatan tambahan seperti modem, sound card, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu peralatan keluaran, monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Itu perangkat keras komputer yang dilihat secara kasat mata.
Kita lanjut ke perangkat tambahan. Oke, perangkat tambahan atau kita sebut perangkat pelengkap. Jadi peralatan ini mempunyai fungsi sebagai peralatan tambahan untuk lebih mendayagunakan komputer. Alat ini biasanya berbentuk kartu card dan dipasang di daerah atau di dalam CPU. Jenis peralatan yang dipasang di dalam CPU biasanya disesuaikan dengan keperluan pengguna komputer. Contohnya ada modem. Di modem itu sudah kita ketahui bersama, alat untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Kemudian ada USB card, alat untuk menambah slot USB. Ada TV card, alat untuk menghubungkan komputer ke jaringan televisi. Ada card reader, alat untuk membaca kartu memori. Ada graphic card, alat untuk rendering gambar pada monitor komputer atau layar tampilan. Jadi itu perangkat tambahan. Selanjutnya kita akan beralih ke perangkat lunak atau software. Software merupakan kumpulan perintah terperinci yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema atau bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media tertentu akan mampu membuat komputer bekerja sesuai fungsinya. Software diperlukan oleh komputer untuk melakukan suatu proses pengolahan data. Salah satu fungsi software antara lain sebagai penghubung antara pemakai dan komputer. Paham ya? Sebagai penghubung antara pemakai dan komputer. Contohnya, kita mau memakai sebuah komputer, tapi di sana tidak ada software yang kita inginkan. Contohnya kita mau nyetel musik, kita akan bermain musik, atau kita akan melihat video. Tanpa ada aplikasi atau software untuk setel video dan musik, kita tidak bisa melaksanakan itu. Selanjutnya, fungsi software sebagai pemandu agar komputer siap digunakan. Yang ketiga, mengatur agar komputer bekerja secara efisien. Oke, selanjutnya, secara umum software atau program komputer dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sistem operasi. Yang kedua, program aplikasi. Yang ketiga, bahasa komputer. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu perangkat manusia atau brainware. Brainware merupakan perangkat manusia, yaitu orang yang mengoperasikan dan menjalankan sebuah komputer. Brainware terbagi menjadi 3, antara lain: sistem analisis adalah seseorang yang merancang sistem, membuat flowchart program dan mendesain tampilan dari sebuah aplikasi. Programmer, seseorang yang menerjemahkan hasil dari sistem analisis menjadi sebuah aplikasi dengan menggunakan bahasa komputer. Kemudian yang ketiga yaitu user atau operator, adalah pengguna akhir atau orang yang menggunakan aplikasi. Jadi kurang lebih seperti itu pengenalan dasar komputer. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa melewati chat di WA saya. Kemudian bisa juga diulangi lagi video ini, pahami betul tentang pengenalan dasar sebuah komputer. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi, akan mengupas secara tuntas, yaitu alat input secara rinci, alat pemroses secara rinci, kemudian alat output secara rinci, kemudian software secara rinci, perangkat manusia atau brainware secara rinci, dan hardware secara rinci. Kita akan bahas, ini hanya sebagai pengenalan dasar saja.
bagaimana komputer itu bisa digunakan oleh manusia atau user. Oke, semoga kalian paham. Jika tidak paham, bisa kalian replay lagi dari belakang, tonton sampai paham. Kalau perlu, kalian catat materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bop, bada bop, boom, pow. Oh!